Saat ini minggu pelayan bagi kita semuanya, Jemaat Maranatha. Untuk itu saya akan menyampaikan firman Tuhan bagaimana panggilan dan pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Panggilan dan pelayanan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-20 ayat 25. Saya bacakan bagi kita. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudaraku, bila di antara kita, di antara umat-umat Tuhan, kehidupan Kristiani ingin menjadi yang paling besar, itu tidak dosa dan itu tidak salah dan itu adalah baik. Hanya sering sekali banyak orang untuk mewujudkan supaya besar, supaya terkemuka, mereka tidak bisa membedakan yang rohani dan yang jasmani. Besar di dunia itu memang harus mengandalkan pengetahuan, skill, kebolehan. Ini saudara-saudaraku, kebolehan dalam segala hal itu yang ditonjolkan. Tapi sering sekali di dalam hal itu terjadi persaingan, terjadi gesekan, bisa terjadi pukul-pukulan, bisa terjadi peperangan. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau mau besar di hadapan Tuhan secara rohani, aman, damai, karena caranya bukan dengan cara-cara yang ada di dunia ini. Itu sebabnya harus bisa membedakan cara besar di dunia, cara besar di kerajaan surga. Sekali lagi, tidak salah besar di dalam kerajaan surga. Tapi yang tidak benar, kalau mau besar dalam kerajaan surga, mereka memakai cara-cara dunia dengan tenaga uang, tenaga skill, tenaga pikiran, kemampuan, tingginya sekolah. Semua itu baik,
Tapi kalau di dalam Tuhan sangat berbeda. Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi ini saudara-saudaraku, kalau di dunia apalagi raja-raja harus dilayani dengan segala hal. Tapi yang mau besar di dalam Tuhan, dalam kerajaan surga, siap melayani siapapun yang paling rendah. Ini saudara-saudaraku. Bahkan dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Hamba, saudaraku, itu tidak buka suara, tidak berkata-kata pintar. Hamba itu hanya menurut dan melakukan. Hamba itu tidak diberi, tidak disenangi dengan banyak perkataan. Kalau sekarang ini cara-cara dunia, ya kalau mau jadi DPR tukang diam, janganlah jadi DPR, karena dia memang harus bersuara, wakil rakyat, menyuarakan suara rakyat. Tapi kalau di dalam Tuhan, mau mengambil jabatan dalam Tuhan, baik kependetaan, baik ekorus, baik bishop, bukan dengan pintarnya berkata-kata. Beda, saudara-saudaraku. Cara-cara dunia sekarang terlalu banyak, dan nanti pelayanannya juga pelayanan duniawi, dan nanti mutunya juga adalah mutu duniawi. Itu sebabnya Yesus begitu tegas berkata, kalau di dunia ini pemerintah-pemerintah bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, jadi kuasa yang diandalkan. Pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Skill, kepintaran, tindasan kuasa kepintaran, dan lain-lain. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Jadi yang diutamakan melayani, bukan suaranya, kepintarannya. Sering sekali sekarang ini suara yang ditonjolkan. Nah, di dunia ini yang ditonjolkan adalah menjadi merasa yang kuat, yang hebat. Tapi ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Hamba, saudara-saudaraku. Yesus adalah hamba di dalam semua, atau boleh bilang di bawah segala hamba. Ya, bukan di atas. Kalau dia nanti raja di atas segala raja, nah, itu waktunya kalau sudah dimuliakan. Kalau sudah masuk dalam tingkat pergumulan sudah selesai, dan dia di atas semua, Tuhan atas segala Tuhan. Biasanya Tuhan yang memerintah tadi, Tuhan yang memakai kuasa itu diam pada waktunya. Tapi Yesus sebelum waktunya tidak. Seperti domba yang dibawa kepada pembantaian, tidak membuka mulut. Seperti domba yang dibawa kepada yang mengguntingi mulutnya, tidak membuka mulut. Bisakah saat ini penyerahan seperti ini untuk menjadi pemimpin-pemimpin rohani? Kalau
kalau bisa pasti terjadi kebangunan rohani, gereja yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau tidak bisa, ya sama aja dengan duniawi. Dan kekuatannya hanya di dunia, tidak bisa ke surga kekal selama-lamanya. Sedikit saja Lucifer memakai kekuatannya, memakai kuasanya, tidak lagi dalam rendah hati, di surganya dibuang. Apalagi sekarang masih di dunia, belum apa-apa. Saudara-saudaraku, biar semua sadar dan terjadilah kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, panggilan yang pertama adalah untuk menjadi muridnya Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat Yesus Kristus, dia memanggil murid-muridnya, di dalam Injil Lukas boleh kita perhatikan sebentar. Murid-murid yang pertama dipanggil oleh Tuhan, termasuklah kita mau membaca dulu dalam pasal yang kelima, ayat yang pertama. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan selanjutnya terjadilah mukjizat. Petrus bersama dengan rombongannya menangkap ikan sangat banyak, sehingga di situ kita boleh baca selanjutnya, perahu itu hampir tenggelam karena banyaknya ikan. Dan ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Kalau mungkin ada yang bisa ikut menanggapi, saya mau berikan kesempatan sedikit. Pada waktu Yesus menyuruh Petrus sehingga dia mendapat ikan yang banyak, apakah Petrus sudah menjadi rasul atau baru apa? Belum. Nah, ini saudara. Jadi ada panggilan murid, ada panggilan rasul. Itu baik, berarti kita ini luar biasa. Ya, pendeta juga banyak kurang memperhatikan dan tidak mengerti. Jadi nongkrong saja. Jadi dalam hal ini benar sekali
rasul, tapi dia adalah murid. Dan Petrus juga berkata, ayat 5, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Jadi Petrus juga mengakui dia murid. Petrus sebagai murid. Dan untuk kita semuanya harus murid dulu supaya nanti baik menjadi hamba, supaya bisa besar. Murid dulu. Murid itu mendengar, belajar, baru mengikut, berpraktek, berbuat. Dan itu adalah sifat tabiat dari domba. Mendengar, mengikut, melakukan. Hanya orang yang demikian yang bisa menjadi besar, bisa menjadi hamba. Kalau orang tidak bisa mendengar, langsung hanya dengan kemauannya, pengetahuannya, tidak mau belajar, itu tidak bisa baik. Jadi harus diawali dengan mau mendengar, mengikut. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-10, kalau kita memperhatikan firman Tuhan ini, Yesus berkata bahwa dia adalah gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, ayat 1, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk tiap penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-domba masing-masing, domba-dombanya masing-masing, menurut namanya dan menuntunnya keluar. Saudara-saudaraku, kalau menurut namanya, kita harus masuk dalam pertobatan yang baik, supaya kita mendapat nama. Setidaknya kita sudah menyerahkan hidup lama dalam baptisan dan hidup baru. Itu Tuhan sudah mengenal kita. Itu Dia bisa memanggil kita, karena justru kita sudah menyatu dengan Dia. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, dari situlah kita mulai bisa menjadi domba Tuhan yang dikenal oleh Tuhan. Untuk Dia penjaga membuka pintu dan domba-dombanya mendengarkan suaranya, dan Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menurut menuntunnya keluar. Saudara-saudaraku, itu disebut dilahirkan kembali. Secara benar-benar mau masuk dalam pembaharuan. Itu kita bisa menyatu dengan Tuhan, dikenal, dan Tuhan bisa memanggil nama kita.
Sama dengan murid-murid dipanggil, itulah panggilan awal bagi kita. Itulah panggilan awal di luar para rasul-rasul Tuhan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikut dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi kita harus mengenal suara penggembalaan. Tidak hanya suara, tapi adalah suara penggembalaan yang terus menuntun. Banyak dalam gereja-gereja tidak ada perkembangan, tidak mengerti kerohanian, ya. Malah mereka tidak yakin nanti mau kemana, yakin dia mau hidup kekal. Cuma Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita sudah mengikut terus, ya yakin dong. Karena yang kita ikuti adalah Tuhan, bukan yang lain. Tuhan gak bakal membawa kita ke neraka. Tidak. Tuhan pasti membawa kita ke surga. Itu sebabnya kita harus sampai dikenal. Kapan mulai dikenal? Dalam kelahiran baru, dalam hidup lama dikubur, bangkit menjadi yang baru. Itu mulai kita dikenal. Dan itu kita sudah menjadi pengikut Tuhan. Itu namanya murid. Mendengar dan menurut. Itulah murid. Itu sebabnya panggilan kita yang pertama adalah mendengar dan menurut. Saudara-saudaraku, dan ini nanti akan dilanjutkan lagi, bisa menjadi pelayan yang di dalam Tuhan. Seringkali disebut pelayan masyarakat, tapi banyak yang memeras masyarakat, ya, banyak yang makan masyarakat, tapi namanya pelayan masyarakat. Tapi kalau pelayan yang di dalam Tuhan benar-benar melayani, dan itu bisa di hadapan Tuhan, benar-benar menghambakan diri, nggak ada motivasi yang lain-lain, nggak ada embel-embel yang lain-lain, benar-benar melayani, benar-benar menghambakan diri. Kalau melayani supaya dapat duit, nah itu namanya mau cari pekerjaan. Nah itu bukan untuk masuk surga. Kalau kita lihat saudara, itu sama dengan Yesus melayani itu pengorbanan habis-habisan. Ini saudara-saudara, banyak orang tidak mengerti. Banyak orang juga mau jabatan dalam kerohanian, istilahnya pendeta pembantu, pendeta muda, pendeta penuh. Nah, kalau di kita lanjutnya ada ketua wilayah, ada bishop lagi. Ini, tapi ada maksudnya. Ada dapat juga duit, ada juga supaya terkenal, tapi tidak bisa menuntut seperti mengikut Yesus. Itu sebabnya pelayan dan untuk menjadi hamba harus dulu siap mendengar dan mengikut. Tabiat mendengar dan mengikut. Jadi tidak suka ngeyel. Tidak bisa saudara kalau yang suka ngeyel. Dalam perjanjian lama, dalam Keluaran pasal 32-33, aku tidak bisa bersama kamu. Kenapa? Kamu keras tengkuk. Ini. Makanya kalau murid itu saudara itu belajar hanya mendengar dan menurut. Nah boleh gitu. Kalau Yesus ke kiri ikut ke kiri, Yesus ke kanan kita ikut. Yesus lurus dia ikut lurus. Dan jangan jauh-jauh saudaraku. Nanti pas belok kita nggak lihat lagi. Harus mengikut Tuhan dengan dekat. Ini saudara. Ya.
Jadi dari kita dilahirkan kembali, kita bisa dikenal, kita sudah jadi murid, dan dari situ nanti kita akan lebih lagi untuk mau jadi besar. Tapi caranya adalah menjadi pelayan dan menjadi hamba. Bagaimana bisa melayan? Bagaimana bisa jadi hamba? Tidak pernah menjadi pendengar dan penurut. Makanya kalau ada tabiat suka melawan, tidak bisa itu. Tidak bisa. Orang biarpun bahasanya halus lembut, tapi kalau dalam Tuhan itu hati keras itu. Tapi kalau cepat menurut, biarpun tidak lenggok-lenggoknya itu kelihatan ya lemah lumlai. Orang lenggok-lenggoknya bila lemah lumlai. Tapi kalau di hadapan Tuhan, bukan itu yang jadi lemah lembut. Lemah lembut adalah mendengar dan menurut firman Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Jika domba-dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Saudaraku, inilah domba Tuhan dan dikasihi Tuhan, dan kepada domba seperti ini Tuhan Yesus siap memberikan nyawanya sendiri. Itu sebabnya ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ayat 14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal Tuhan, mengenal aku. Saudara-saudaraku, kalau kita sudah dengar suaranya terus, kita bisa mengenal Tuhan sampai kepada hatinya Tuhan. Kita mengerti kehendaknya, kita mengerti. Ada kontak, saudara-saudaraku. Sebabnya kalau kita sudah semakin suka mendengarkan firman dan berserah dipenuhi dengan Roh Kudus, kita sudah mendengar Roh Kudus akan membawa kita kepada pengenalan, sampai pengenalan yang dalam kepada Yesus Kristus. Ada baiknya kita akan baca ini ayat yang ke-8 dari 1 Korintus 12. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi berkata-kata tentang kehendak Tuhan dan hikmat akan pengenalan akan Tuhan. Ini saudara-saudaraku, karunia berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kata-kata hikmat, kita mengenal Tuhan. Ya, ini saudara-saudaraku, kalau kita sudah suka mendengarkan firman dan mengikut, dan semakin menyerahkan hidup kita dipimpin, mulai dipenuhi dengan Roh Kudus sampai dipimpin oleh Roh Kudus. Ini jalannya untuk kita bisa menjadi besar di dalam kerajaan surga. Jadi sangat berbeda besar di dalam kerajaan surga dan besar di dalam cara dunia. Jadi di dalam dunia ini sering sekali yang memang harus pengetahuan. Itu sebabnya sangat dipentingkan sekolah supaya ada ijazah S1, S2, S3,
tiga. Tapi itu di dalam Tuhan tidak ada artinya. Karena dengan seperti itu belum tentu dia tunduk kepada firman, mengikut, berserah kepada Tuhan. Justru dengan itu dia bisa melawan. Ya. Jadi S1 dalam Tuhan suci. S2 juga suci. Suci oleh darah. Yang kedua suci oleh firman. Dan yang ketiga S3 adalah sempurna. Nah, ini. Jadi S1 suci oleh darah, S2 suci oleh firman dan Roh Kudus. S3 sempurna. Karena ada penyerahan. S1 kalau kita benar-benar hidup lama diserahkan, ditinggalkan. S2 kalau kita disucikan, firman adalah pelita bagi jalanku. Dan firman ada di hati. Dengan apakah seorang muda untuk menjaga langkahnya, hidupnya bersih dengan menaruh firman dalam hati. Firman-Mu menjadi pelita, maka firman-Mu kutaruh dalam hatiku supaya aku jangan berdosa kepadamu. Itu S2 saudara-saudaraku. Jadi penyucian firman dan Roh Kudus dan penyerahan sampai berani sengsara mengikut Tuhan, setia. Itu S3 masuk dalam kesempurnaan. Tidak takut saudara. Jadi kalau itu ya luar biasa. Tapi orang S3 dunia, kalau dia tidak ada kesucian, gereja hancur. Gereja paling seperti perusahaan dunia, politik dunia. Ini saudaraku. Jadi banyak sekarang ini, ya kalau politiknya juga supaya kami yang sudah ada sarjana ini yang boleh jadi pemimpin, ya dibuatlah tata dasar seperti itu. Itu baik kalau benar-benar ada kekudusan. Lah ini bertobat aja juga belum, tapi dia sudah sarjana dari umum, dari dunia. Itu tidak berlaku. Itu nanti cara-cara dunia itu dengan tangan besi. Bukan menjadi pelayan, bukan menjadi hamba. Justru orang kalau sudah sarjana, doktor, susah menjadi hamba. Susah menjadi pelayan. Dia yang harus dilayani. Terbalik saudaraku. Yesus berkata, kalau kamu mau besar, hendaklah kamu pelayan. Kalau kamu mau besar, hendaklah kamu jadi hamba. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Saudara-saudaraku, harus diawali dengan tidak suka membantah. Makanya jadi hamba Tuhan kalau suka berbantah-bantah itu bukan hamba Tuhan. Itu cara duniawi, cara kekerasan. Kiranya Tuhan tolong semua gereja-gereja, pemimpin-pemimpin, supaya benar-benar mengerti caranya Tuhan, cara kerajaan surga, sangat berlawanan dengan cara di dunia ini. Saudara-saudaraku, kalau kita juga mau baca dulu dalam Matius pasal yang ke-18, siapa yang besar dalam kerajaan surga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak-anak ini,
kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang besar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi kalau kita lihat keterangan dalam pasal ini, karena saudaraku saling bertalian, tidak boleh tafsir-tafsir manusia, harus diikuti kehendak Tuhan. Jadi seperti anak itu, yang ada padanya adalah hanya roh menghidupkan. Karena sifat yang lain kita lihat dalam ayat yang ke-6 itu adalah penyesatan. Sering sekali ya rohnya manusia itu ingin orang lain itu ya, kalau dalam perusahaan persaingan, nggak ada pun perusahaan persaingan, hanya bajunya aja lebih bagus, dia merasa yang lain itu rendah, dia hebat. Kalau bajunya orang lain apa bagus, wah dikatain. Itu kan termasuk bagian dari cara penyesatan. Walaupun itu belum terlalu membinasakan, tapi itu rohnya. Ya. Jadi menjadi sandungan. Anak kecil tidak jadi sandungan. Ini sudah. Malah kalau anak kecil banyak orang suka gemas aku, dicium anak kecil sudah. Ini enggak ada sandungan, ya. Itu sebabnya ini yang pertama kita lihat kaitan dalam pasal ini, ya, seperti anak tidak bisa, tidak boleh menjadi sandungan, tidak bisa menyesatkan orang lain. Yang kedua adalah harus selalu ingin mencari yang hilang. Ya, itu sebabnya kalau ada nyanyian kita, mencari domba yang sesat, itulah kerinduan jiwaku. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku, ku tak berani jalan sendiri, sertamu itulah doaku, ajarku merendahkan diri. Jadi ini ada semua kaitannya. Menurut firman-Mu tiap hari, jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Nah ini ayat 12 ini, perumpamaan tentang domba yang hilang. Ini saudara-saudaraku harus ada dalam pelayanan kita yang mau besar, suka memperhatikan, membawa orang yang terhilang. Ini ayat 15, menasehati itu dengan kasih untuk membawa orang yang merasa bersalah. Sering sekali ya bukan menasehati, tapi ya menyelesaikan kemarahan, melampiaskan, dan banyak hal lagi saudaraku. Ya, bukan mengerti, supaya mengerti jiwanya bagaimana dia boleh datang. Seringkali kita tidak bisa mengerti sampai sejauh mana, bagaimana sampai dia. Itu sering sekali saudaraku ingin menasihati, tapi yang ada korban. Supaya yang kita nasihati itu banyak hal. Kenapa dia begitu, kenapa dia begitu. Sedangkan yang menasihati cuma tahu sudah salah, marah. Nah, tahu dia jalan keluar. Ini saudara-saudaraku. Sebabnya Yesus begitu luar biasa mengerti membawa domba yang hilang. Dan selanjutnya seperti anak itu adalah tidak pendendam. Ada pengampunan. Dulu kita ya masih kecil-kecil, ya mungkin kita
kita ingat ada orang yang lebih besar itu bikin kita berantem. Pegang kupingnya, gitu. Nggak marah dia dipegang kupingnya. Oh salah, jangan hidungnya pegang. Mulailah karena udah menyangkut dekat mata dekat hidung, ditampar lagi tangan truk. Ini tersinggung marah berantem. Tapi di sini pengampunan 70 kali 7. 70 kali 7 kali. Ini saudaraku untuk mau menjadi besar. Ya, seperti anak. Ini di dalam pasal yang ke-18. Jadi kita tidak ada yang menjadi sakit hati. Kenapa demikian? Karena sebaik-baik manusia sudah pernah berbuat dosa. Walaupun mungkin orang lebih banyak dosanya, tapi kalau kita ada sedikit dosa pun, kita tidak boleh menghukum dia, tidak boleh mengampuni dia. Sebabnya dia pun ditangkap apapun. Tuhan menurut kami ini harus dilempar dengan batu. Ya oke, boleh, benar. Tapi siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat dosa sekecil apa saja pun, baru boleh lempar. Tapi kalau pernah, tidak boleh. Ini saudaraku, untuk kita bisa menjadi pelayan dan menjadi hamba, memiliki tabiat sebagaimana anak kecil, tidak mau menjadi batu sandungan, adaptasi untuk ya membawa orang lain itu bukan malah nyakitin, walaupun hanya kecil tapi nyakitin. Dulu ada jemaat mungkin karena dia merawat anaknya susah jadi terlambat, tapi ada saja orang nyeletuk, udah mau keluar datang. Jangan begitu, mestinya mari amin saja juga masih ada berkahnya, mestinya begitu. Tapi dia nyelekit, udah mau keluar aja datang. Makanya saya bilang, untuk kalau benar-benar karena sesuatu hal, biar amin masuk, masih ada berkahnya. Ini juga kita sudah lihat ada kerinduan, kita sudah ada usaha. Dia pun gak ngikuti dari awal. Jadi saudara, ini namanya kita membawa orang yang hilang, tidak menjadi batu sandungan, tidak menghakimi, tidak menghukum. Ini supaya bisa menjadi pelayan dan menjadi hamba. Saudara-saudaraku, semua kita nanti harus juga siap dipakai Tuhan untuk menjadikan banyak orang menjadi murid. Ini saudara-saudaraku, saya mau ajak kita membaca dulu dalam Injil Matius ini. Di dalam Matius pasal yang Matius berapa pasal? 28. Ya, pokoknya yang terakhir ya. Pergilah kamu ke seluruh bumi. Matius 28. Ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini sangat baik, saudara-saudaraku,
menjadikan murid, mendengar, mengikut, berpraktek. Mendengar, mengikut, berpraktek. Karena kita sudah awalnya demikian, malah meningkat lagi menjadi pelayan dan hamba, maka kita juga bisa diutus untuk menjadikan semua bangsa muridku. Ini sangat bagus, saudara-saudara. Karena pertamanya murid-murid Yesus sendiri pun belum kepada semua bangsa. Masih hanya yang terhilang dari umat Israel. Kapan bisa kepada semua bangsa? Sesudah Yesus mati dan bangkit. Tadinya hanya baru bangsa Israel, satu bangsa. Dalam kematian Yesus, kita juga sudah boleh. Nah, jadi janji Abraham satu kepada bangsa itu hanya bangsa Israel. Tadi itu terus sampai kepada Yesus mengajar. Sebabnya Yesus juga berkata kepada perempuan Kanani, aku tidak diutus kepada bangsa yang lain, hanya kepada yang terhilang dari bangsa Israel. Amin, saudaraku. Sudah pernah baca dengan Matius 15 ya, tapi kita nggak usah baca. Nah, kapan kepada bangsa-bangsa? Inilah anugerah bagi kita sesudah Yesus mati. Ini banyak juga ingin menyesatkan orang Kristen. Yesus itu kan bukan untuk semua, itu kan hanya untuk orang Israel. Ya itu benar. Tapi itu kan ada batasnya, harus mengerti. Itu sebelum Yesus mati dan bangkit. Sesudah Yesus mati dan bangkit, jadikan semua bangsa, mau bangsa apapun, bangsa Indonesia. Kalau bahasa Batak, bangsa itu suku juga bangsa, makanya bangsa Batak. Tapi orang yang nggak mengerti, masa Batak bangsa, itu bahasa Batak itu, suku itu bangsa namanya. Nggak ada yang suku bahasa Indonesia suku Batak, nggak ada. Bahasa Batak suku Batak. Jadi yang ada artinya suku Batak, bangsa Batak. Bisa ngerti saudaraku? Haleluya. Jadi artinya suku Batak itu kalau bahasa Bataknya bangsa Batak. Jadi bukan karena Batak itu satu bangsa. Jadi kalau orang belum mengerti dijelek-jelekin, memang Batak bangsa. Nah itu bahasa Batak. Jadi suku Batak kalau dalam bahasa Batak artinya bangsa Batak. Tapi yang kita perhatikan di sini semua bangsa. Itu sebabnya Matius 28 ayat 9, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena apa? Ya, Yesus sesudah bangkit, ya saya baca perintah untuk memberitakan Injil ayat 16 mulai, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembah dia, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini dia sudah mengalahkan iblis. Semua. Karena iblis masih bisa juga ke sorga, saudaraku. Bisa, masih. Nanti ada saatnya sama sekali dia tidak bisa lagi. Dan termasuk umat-umat Tuhan
dengan darah Yesus dia mengadakan peperangan mengalahkan iblis, saudaraku. Itu sebabnya sesudah Yesus mati dan bangkit, nah saat itulah kita juga dari bangsa mana boleh masuk. Nah, Tuhan Yesus memberkati, sehingga inilah yang Tuhan inginkan semua mendengar dan mengikut sampai nanti berwujud domba Tuhan yang bisa melayani dan bisa menghambakan diri. Ini nanti semua mereka besar-besar di surga. Ini panggilan bagi kita. Dan yang terakhir saya ingin untuk mengajak kita membaca kembali dalam Lukas pasal yang ke-6. Itu tingkatan dari murid menjadi rasul. Nah, dalam Lukas 6 ayat yang ke-12 ada perikop Yesus memanggil ke-12 rasul. Nah, ini jadi bukan murid lagi, saudaraku. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman dia berdoa kepada Allah. Jadi untuk menentukan rasul itu Yesus berdoa semalam-malaman. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya. Ini bukan memanggil rasul-rasul belum ditetapkan. Kepadanya lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Jadi dari murid-murid itu. Jadi minimal kita semua sudah bisa besar. Ya, kalau kita mau jadi hamba, murid jadi hamba, dan murid jadi pelayan, kita sudah bisa besar. Tapi kalau 12 ini itu khusus rasul, ada lagi berkat yang khusus bagi mereka. Di atas dari berkat hamba dan pelayan, ada lagi berkat bagi mereka. Dan nama-nama mereka adalah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zealot, Judas anak Yakobus, dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat dan diganti oleh Matias. Apa beda daripada murid dan rasul? Kalau murid semua termasuk kita, jadikan semua murid. Karena kedudukan dari rasul itu adalah menjadi pondasi di Yerusalem baru. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-12. Jadi supaya mudah saya ingatnya gini, Wahyu 21:1-2. Nah, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atas tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. 14. Dan tembok-tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar. Nah, ini sekarang batu dasar. Tadi pintu adalah bangsa Israel, ya, dari 12 suku. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Jadi ini bukan hanya murid lagi, kita semua murid. Tapi kalau ini khusus 12 rasul. Ya, ini saudara-saudara. Jadi mereka itu adalah
menjadi batu dasar. Itu sebabnya penyerahan mereka luar biasa, kehidupan mereka semuanya itu adalah mati-mati. Tidak ada khawatir, tidak ada sedikit pun ketakutan. Itu sebabnya kalau seperti Rasul Paulus, dia berkata, hidup ini adalah Kristus, mati di dalam Tuhan itu adalah keuntungan. Haleluya. Kita harus maju saudaraku. Jadi Rasul itu adalah fondasi. Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Demikianlah kamu bukan lagi orang-orang dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar. Dasar apa? Para rasul dan para nabi. Tadi kita lihat batu dasar di Yerusalem baru. Itu sebabnya saudaraku, mari tingkatkan pelayanan kita. Mari tingkatkan berani menambahkan diri supaya kita juga besar. Kalau kita mampu seperti Rasul dalam pengikutannya, pengiringannya, penyerahannya. Tapi biarpun bagaimana, gak ada lagi saudaraku kalau untuk batu dasar. Yesus batu penjuru, 12 murid sudah batu dasar. Tapi tidak lagi dia geser-geser itu. Ya. Tapi kalau kita nanti boleh besar dalam kerajaan surga, itu sudah luar biasa. Ini saudara-saudaraku, yang dibangun di atas dasar para rasul. Itu tadi di Yerusalem baru batu dasar, dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ini dalam gereja Git ini ada diambil ini di dalam isi daripada stempel. Ya, sudah ada di situ. Tetapi cara untuk masuk di situ beda sekali dengan cara panggilan murid, panggilan rasul. Sebelum bisa benar dalam panggilan murid dan para rasul, berani menjadi pelayan tanpa pamrih, berani menjadi hamba, ya merasa orang lain tidak lebih rendah dari kita, baru mereka menjadi batu dasar, saudara-saudara. Itu sebabnya saat ini ada kesempatan bagi kita untuk besar di dalam Tuhan dengan melayani dan dengan menghambakan diri, dengan semakin percaya dan berserah, teguh dan setia, kita akan menjadi batu dasar, walaupun bukan lagi di tempat 12 rasul itu, tapi kita boleh menjadi dasar yang teguh bagi orang-orang yang masih akan datang, saudaraku. Kita yang duluan, dan kita menjadi batu dasar bagi mereka, walaupun bukan lagi batu dasar yang ada di Yerusalem. Di Yerusalem baru itu bangsa Israel adalah pintu gerbangnya, dan 12 rasul itu adalah batu dasar di situ. Tuhan Yesus sangat memberkati kita biar kita dipanggil. Kita mau datang mengikut saudaraku bagaikan murid, tidak membantah kepada firman, sampai seperti doa Yesus, bukan kehendakku tapi kehendakmu lah yang jadi. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati semua, dan Tuhan akan menolong kita. Saya mau dan kita